Gembirakan ya di tengah, agak munculnya pesimisme belakangan ini. Jadi dengan kinerja kuartal 2 ini cukup menggembirakan, artinya pemerintah sendiri kan waktu itu mentargetkan 7 sampai 8 ya, di angka yang sangat optimis 8 dan ternyata 7-nya tercapai. Karena di analis pasar sendiri itu kami, rata-rata di angka 6,7 sampai 6,8. Jadi artinya ini memang, pertumbuhan ekonomi yang dicapai ini di atas ekspektasi rata-rata pasar. Nah, ini satu hal yang positif ya. Jadi kita berharap bahwa, ke depannya di kuartal 3 ataupun 4 optimisme ini bisa kita jaga momentumnya, seperti itu kami memandangnya. Baik, memang ini kabar yang cukup menggembirakan begitu ya untuk kuartal 2 kita mampu tumbuh di atas 7%. Tapi kita ketahui juga Mbak Talisa di kuartal ketiga ini ada PPKM darurat lalu kemudian PPKM level 4 yang sepertinya terus diperpanjang oleh pemerintah. Seperti apa Anda melihat pembatasan mobilitas ini nantinya akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 dan juga pastinya kuartal 4? Iya betul. Jadi sudah ada beberapa proyeksi yang, dilakukan, biasanya kan kita memang membuat range proyeksi ya ketika dampak dari suatu guncangan kepada perekonomian misalkan dari sisi PPKM ya, kita sudah bikin proyeksi juga bahwa ada proyeksi yang masih optimis dan ada proyeksi yang masih pesimis. Jadi artinya, sepanjang tahun 2021 itu memang, kita berharap angkanya kan di kisaran 3 sampai 4% selama full of year. Nah, meskipun demikian ada angka-angka pesimis yang beredar misalkan di bawah 3%, namun itu masih, dengan melihat yang kuartal 2 kita masih optimis, seharusnya kita bisa tumbuh di atas 3%. Jadi salah satu hal momentum yang harus kita jaga nanti untuk kuartal 3 dan 4 itu adalah full of year itu kita jangan sampai kalau bisa di bawah 3%. Itu kalau sudah di bawah 3% itu kita agak berat untuk kembali ke level semula yang rata-rata kita di growth 5%. Jadi untuk kembali ke istilahnya itu natural level kita tuh agak lebih sulit. Jadi makanya meskipun PPKM bagaimana kita menjaga agar di kuartal 3 dan 4 itu agar nanti secara keseluruhan full of year itu tetap di, minimal 3%. Jadi itu target yang harus kita jaga. Gimana caranya dari sisi misalkan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, itu kita jaga agar, target 3% secara full of year 2021 itu bisa kita capai, begitu. Baik, Mbak Talisa tadi kita sudah melihat rilis dari BPS begitu ya terkait dengan sektor-sektor yang mendorong pemulihan ekonomi. Salah satunya kalau kita lihat ada data dari penjualan mobil yang tumbuh cukup signifikan di 78% di kuartal 2 2021 ini. Anda melihat apakah insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah seperti kita ketahui ada penghapusan PPNBM, lalu kemudian ada juga DP 0% untuk perumahan begitu ya. Apakah ini sudah benar-benar terasa manfaatnya kepada konsumsi dan juga pastinya daya beli kita? Ya, jadi, kalau kita kan salah satu yang terbesar di dalam PDB kita tentu adalah konsumsi ya, hampir 60% itu konsumsi. Jadi kemarin itu melalui insentif-insentif pajak itu kan untuk mendorong konsumsi kelas menengah, karena di dalam share konsumsi, kelas menengah itu cukup, penting. Nah, kelas menengah ini, kita lihat adalah, dari sisi, perpajakan tadi ya, untuk mendorong bagaimana konsumsi mereka di dalam, mobil misalkan ya, kemudian di dalam rumah. Nah, karena mobil dan, rumah khususnya ya, kalau kita lihat rumah itu adalah merupakan investasi ya, jadi, rumah itu adalah, salah satu bentuk investasi. Jadi, selain kalau untuk PPN mobil itu memang ke arah konsumsi, sedangkan untuk PPN rumah itu kan dikaitkan dengan investasi. Nah, itu jadi bisa mendorong ya, 2 sektor utama yang memang menjadi penopang dari aktivitas ekonomi kita. Dan saya melihat bahwa ini sudah on the right track ya, kita tinggal bagaimana lebih mengoptimalkan lagi kebijakan-kebijakan ke depannya untuk mendorong, komponen-komponen dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Jadi ini sudah on the right track, tapi kita harus memformulasikan lagi dengan varian delta yang baru, ini kan tentu harus ada inovasi-inovasi dan terobosan lagi untuk mendorong komponen-komponen dari PDB baik dari sisi demand maupun dari sisi supply. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.